saya akan membahas lagi sedikit mengenai apa itu berpikir. Sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa berpikir adalah proses rohani atau kegiatan akal budi yang berada dalam kerangka bertanya dan berusaha untuk memperoleh jawaban. Kita tidak mungkin dapat memahami pikiran seseorang jika tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan, tulisan, atau isyarat. Susunan kata yang memuat pemikiran seseorang disebut proposisi. Dalam kegiatan berpikir, kita selalu membandingkan dan menganalisis serta menghubungkan proposisi satu dengan yang lain. Logika selalu mengarahkan kita pada cara berpikir yang benar hingga menemui kebenaran. Lalu, apa itu kebenaran? Dan apa itu benar? Benar pada dasarnya adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Sebagai contoh, perhatikan kalimat ini. Batu lebih ringan daripada kapuk. Maka proposisi tersebut salah. Namun jika kalimatnya adalah besi lebih berat daripada air tawar, maka proposisi tersebut benar. Sehingga dikatakan benar jika tidak mengandung pertentangan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh pernyataan yang salah. Yang pertama, ia adalah seorang yang jujur yang suka menipu. Kemudian yang kedua, semua filosof itu cerdas. Al-Farabi adalah filosof, maka ia bodoh. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk yang bulat adalah bentuk segi. Pertentangan dalam pemikiran juga terdapat dalam pernyataan yang tidak dapat ditangkap pengertiannya. Seperti, Tuhan dapat memasukkan benda bervolume 50 meter kubik ke dalam benda bervolume 10 meter kubik. Kemudian yang kedua, Tuhan mencipta makhluk yang tidak mempunyai sifat-sifat kemakhlukan. Kemudian yang ketiga, Tuhan dapat membuat tongkat berujung satu. Bagi logika, pernyataan tersebut adalah salah, karena ia tidak menghadirkan maksud yang bulat. Pernyataan tersebut sama salahnya dengan pernyataan sebagai berikut. Ia adalah seorang buta huruf yang pandai membaca. Baiklah, sampai di sini, apa kalian paham? Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan terakhir dalam video ini, yaitu mengenai asas-asas dalam berpikir. Asas berpikir merupakan patokan pokok dalam aktivitas berpikir. Lalu, apa saja asas-asas berpikir itu? Yang pertama adalah asas identitas atau Principium identitas. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Dengan kata lain, jika kita mengakui sesuatu itu Z, maka ia adalah Z, dan bukan A, B, atau C. Sehingga, bila proposisi itu benar, maka benarlah ia. Yang kedua adalah asas kontradiksi atau Principium contradictoris. Prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Dengan kata lain, jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A. Sebab realitas ini hanya satu, sebagaimana disebut oleh asas identitas, sehingga tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah.
Yang ketiga adalah asas penolakan kemungkinan ketiga atau Principium Exclusi Tertii. Asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenaran terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak. Karena itu, tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Sehingga, suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah. Yang keempat adalah asas alasan yang cukup atau Principium Rationis Sufficientis. Artinya, tiap kejadian harus mempunyai alasan yang cukup. Yang terakhir adalah asas bahwa kesimpulan tidak boleh melampaui daya dukung dari premis-premisnya atau pembuktiannya, atau dengan kata lain, do not beyond the evidence. Oke, sementara sampai di sini dulu penjelasan dari saya, dan jangan lupa masih akan ada penjelasan berikutnya mengenai logika. Sehingga pantengin terus channel saya ini.